selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah membiarkan kami. Kami berterima kasih Kau selalu ada dan menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menjaga kami, sehingga kami terus ada di dalam kasih karunia dan hidup berkelimpahan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami memasuk di dalam firman-Mu yang memberikan kepada kami kelimpahan, firman-Mu yang memberikan kepada kami hidup, firman-Mu yang memberikan kepada kami kelegaan, kekuatan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami mohon urapan yang daripada Tuhan saja, dan kami minta Tuhan saja yang berkata-kata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Suara saya jelas ya, walaupun saya pakai masker ya. Saya ada membawa gunting. Saya tidak tahu ini gunting saya yang kesekian ratus, karena setiap sekian lama pasti saya ganti lagi karena mulai tumpul guntingnya. Kenapa sih gunting ini tumpul? Kenapa gunting ini gak tajam? Karena ternyata saya pakai gunting ini untuk macam-macam. Ya gunting kertas, ya buat gunting plastik, ya buat gunting itunya mie instan ya. Kadang-kadang suratnya ada lemnya ya, tak potong pakai ini, sehingga tanpa disadari bahwa gunting saya ini ada banyak sekali noda di dalam sini. Ada debu, ada lengket-lengket minyak, ada bumbu, ada sembarang kalir ada di sini. Nah ini yang membuat gunting ini pada akhirnya tumpul dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah dibuang atau dibersihkan. Nah, sebetulnya sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tumpul. Kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang tidak berarti atau tidak berguna. Karena tanpa kita sadari, setiap hari di dalam kehidupan kita ada aja noda-noda yang masuk dalam kehidupan kita. Apa itu noda-noda? Noda-noda itu bisa saja bahwa mungkin ada hubungan yang kurang baik, kurang harmonis di dalam keluarga. Entah suami istri, entah orang tua dengan anak, entah mertua, entah saudara sekandung dan sebagainya. Itu bisa menjadi noda di dalam kehidupan kita. Nah, bisa juga karena mungkin kita tahu saat ini ada resesi, ya, ada banyak orang di PHK. Itu bisa menjadi noda di dalam kehidupan kita. Di sini ada rasa jengkel, rasa capek, rasa gregetan karena apa? Karena kenapa kita ini nyari uang mungkin susah saat ini. Mungkin kita, kenapa aku yang harus di PHK dan sebagainya. Mungkin kita punya persoalan, noda-noda itu bisa persoalan hubungan antar manusia dengan sesama kita. Mungkin kita adalah orang yang diperlakukan dengan tidak baik oleh sesama kita. Mungkin kita diperlakukan dengan tidak adil. Mungkin kita dicuekin. Mungkin macam-macam lah hubungan antar manusia. Mungkin kita ditelikung dari belakang dan sebagainya. Mungkin juga noda-noda dalam kehidupan kita adalah sakit penyakit. Ya, mungkin ada sakit penyakit di dalam kehidupan kita yang kemudian membuat kita pada akhirnya menjadi lelah dalam hidup ini, sehingga hidup ini seperti sudah tidak berfungsi lagi. Bahkan rasanya sudah mau cepat mati. Udah gak bisa lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Ketemu orang selain mengeluh sakit tidak ada lagi. Mungkin kita punya noda-noda mengenai kebiasaan-kebiasaan kita. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kita tahu itu tidak baik, itu jelek, tapi nggak bisa lepas dari hidup kita. Kita terus memiliki kebiasaan itu yang sudah sejuta kali orang ngomong, tapi sejuta kali diingetin, tapi sejuta kali kita tetap ngelakuin dan itu bisa jadi noda-noda dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita di pemandangan Tuhan tumpul. Hidup kita di pemandangan orang lain tumpul.
hidup kita dilihat tumpul, tidak berfungsi, tidak seperti apa yang Tuhan mau. Sekarang saya mau tanya, saya ada pertanyaan, coba lanjut itunya PowerPoint-nya. Saya ada pertanyaan, apakah saat ini saudara berbahagia dengan hidup yang saudara jalani saat ini? Atau saudara capek? Capek karena persoalan, capek karena hubungan antar manusia, capek karena sakit penyakit. Apakah saudara bahagia? Yang kedua, apakah kira-kira Tuhan berbahagia dengan hidup yang kita jalani saat ini? Kira-kira Tuhan bahagia nggak lihat kita? Hari-harinya kita, mengisi hari-harinya kita, kira-kira Tuhan bahagia nggak lihat kita? Coba jawab pertanyaan ini. Kalau kita mau jujur, ada banyak orang tidak berbahagia. Ada banyak orang kesal, jengkel, purik, dan sebagainya. Kan kita mau lihat, orang namanya manusia, waktu dia menghadapi itu pasti dia berusaha untuk keluar dari rasa ketidakbahagiaan ini. Dan orang-orang dunia mulai mencari cara, mencari solusi, jalan keluar. Gimana caranya supaya saya bahagia? Gimana caranya supaya saya nggak bete, nggak jenuh? Saya nih nggak jengkel dan sebagainya. Saya tidak diperlakukan orang begini dan begini. Akhirnya orang mulai masuk kepada hal-hal yang dunia tawarkan. Apa yang dunia tawarkan? Yang dunia tawarkan pertama kali adalah kekayaan. Orang berpikir kalau kita kaya, kita pasti bisa bahagia. Kalau kita kaya, maka semuanya akan beres. Saya mau mengatakan orang yang punya Samsung itu kayanya luar biasa. Tapi kita melihat, toh anak-anaknya, cucunya, anaknya dan cucunya mati bunuh diri. Kenapa mereka mati bunuh diri? Kan kekayaannya 7 turunan gak akan habis itu. Yang punya Samsung. Di sini kita lihat bahwa ternyata kekayaan tidak bisa memberikan orang kebahagiaan. Orang yang gak punya uang pikir kalau orang kaya itu enak. Belum tentu. Belum tentu. Tanya, saya banyak punya kenalan orang-orang konglomerat. Waktu saya tanya apa mereka bahagia, enggak juga. Padahal rumahnya Masya Allah, ilaha illallah. Itu rumah apa kompleks ya? Rumah apa perumahan? Ini orang masuk rumahnya orang sampai tak pikir iki omahe endi kok gak ketok saking gini. Apa bahagia? Enggak juga. Kekayaan tidak bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Kekayaan tidak bisa menghilangkan noda-noda yang sudah ada di dalam kehidupan seseorang. Orang juga berpikir mungkin ketenaran, ya, popularitas. Dengan popularitas dilulukan orang. Apakah orang bahagia? Enggak juga. Kalau kita tahu Michael Jackson, ya, yang sangat terkenal, toh dia bunuh diri terus. Toh dia bunuh diri. Apa namanya? Karena apa? Karena noda di dalam kehidupannya. Ada rasa ketidakpuasan di dalam kehidupannya. Ada hal yang ganjil dalam kehidupannya. Itu yang membuat pada akhirnya Michael Jackson, Marilyn Monroe, dan banyak lagi yang lain, mereka mati bunuh diri. Ternyata mereka bukan cuma populer, bukan cuma tenar, tapi mereka juga kayanya luar biasa. Ternyata kekayaan, popularitas itu tidak bisa menghilangkan noda. Ada juga mungkin mengenai kepandaian. Kalau orang pinter mesti pasti bisa salah. Nek wong pinter mesti ono solusinya. Enggak juga. Ada banyak orang pinter juga akhirnya kurang sakon loh. Ada banyak orang pinter pada akhirnya kayak lala dolo. Betul apa enggak? Nah, ada seorang namanya David Wallace, pada akhirnya juga dia apa? Bunuh diri, padahal dia orang pinter, profesor. Juga saya mau mengatakan bahwa lanjut, kekuasaan juga itu nggak
Tidak. Baru-baru ini kejadian selama pandemi ini. Ada Perdana Menteri di Jerman, yang negara bagian Jerman yang namanya Hesse. Dia adalah namanya Thomas Schäfer. Dan dia bunuh diri. Karena apa? Karena dia merasa dia kayak gak sanggup untuk mengantisipasi pandemi ini. Gimana dengan resesi? Padahal dia sudah digadang-gadang akan menjadi orang penting, bukan saja di negara bagian, tetapi di Jerman besar raya, Jerman raya, dia akan menjadi orang penting karena dia berhasil dalam banyak hal. Ternyata toh ini tidak memberikan solusi kepada kebahagiaan. Kalau kita berpikir selama ini bahwa kalau saya punya begini maka saya akan bahagia, kalau saya punya ini pasti saya bahagia, kalau saya punya ini pasti urusannya beres. No. Pengalaman banyak orang telah membuktikan bahwa kekayaan, popularitas, kepandaian, kekuasaan tidak akan memberikan jawab untuk menghilangkan noda dalam kehidupan kita. Tidak. Kalau kita punya waktu untuk mewawancarai, mungkin Ratu Elizabeth kaya iya, populer, pinter, kuat berkuasa, sembarang kalir, apa bahagia? Tidak bahagia sama sekali. Tapi kita mau bersyukur. Kalau begitu bagaimana? Noda ini selalu ada, tidak bisa dihindari. Konflik itu selalu ada. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, konflik itu ada, tidak bisa dihindari. Dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu, itu sudah pasti. Ada banyak orang berpeluh, tapi toh juga sepertinya nggak bisa untuk mencukupi ini itu. Tidak bisa dihindari karena kita masih hidup di dalam dunia. Terus bagaimana? Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita solusi. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 11 ayat 28, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan undangan. Kita nggak ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan yang minta. Tuhan kasih undangan sekarang. Sekarang ini nggak boleh ngumpul-ngumpul banyak, tapi Tuhan kasih kita undangan. Yuk, mau ada seberapa banyak orang, monggo Tuhan katakan, yuk mari datang kepadaku semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Ayo datang kepadaku. Yang capek karena resesi, yang capek karena berantem terus di rumah, yang capek karena terus dipersalahkan, yang capek udah go pabrik nggak dapat jodoh juga, yang capek ngelamar kerjaan sono sini nggak dapat juga, nggak diterima juga, yang capek usaha sini sono tetap juga nggak urus. Tuhan katakan apa? Semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, yuk datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius ini, biasanya suka ada di dalam Markus, suka ada di dalam Lukas, suka ada juga di dalam Yohanes ya. Itu Injil-Injil sinoptik ya. Tapi ternyata ayat ini cuma ada di Matius dan tidak ada di 3 Injil yang lainnya. Karena ayat ini sebetulnya diberikan kepada orang-orang di Antioquia. Orang-orang di Antioquia itu mayoritas Yahudi. Yahudi itu adalah satu bangsa yang punya peraturan banyak era-era. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, harus begini, harus begini, harus begini. Waktu dihitung-hitung, itu sekitar ada 630 peraturan yang orang harus patuhi. Ini baru peraturannya. Belum lagi urusan sendiri, personal. Urusan pribadinya dengan keluarga, dengan sakitnya, dengan ini dan ini. Ini baru urusan, ini udah 630. Itu sebabnya Tuhan bilang, yuk sini yuk, yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan apa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Kenapa waktu kita datang kepada Tuhan, pada akhirnya kita menemukan kelegaan? Next, karena pada waktu kita datang
kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kuasa. Waktu kita datang kepada Allah, kita akan menemukan bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Di luar sana kita ditolak, di luar sana kita diomongin jelek, di luar sana kita gak ono benere, di luar sana kita selalu salah. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengatakan, engkau biji mataku, engkau luar biasa. Tuhan menerima kita. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Betul? Tuhan terima kita apa adanya. I love you just the way you are. Tuhan mengasihi kita. Orang terus ngomongin kekurangan kita, tetapi Tuhan setiap kali kita datang, yang Tuhan katakan adalah kelebihan kita. Engkau imamat yang rajani, engkau bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, biji mataku. Itu sebabnya aku mau mati di kayu salib bagi engkau. Aku sangat mengasihi engkau. Burung di udara aja aku pelihara, apalagi kamu. Aku pasti pelihara kamu. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Ya, silakan dunia nggak mau terima kita, tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan membuka tangannya bagi kita. Dan waktu di sana kita seperti kita mungkin rasa, aduh kenapa ya aku bikin salah. Berapa banyak orang yang akhirnya menjadi susah karena sadar telah melakukan kesalahan. Dan waktu dia merasa melakukan kesalahan, capek karena terus diintimidasi, kamu salah, kamu salah. Iya sih, sadar kita salah. Iya, kenapa ya aku bikin begitu. Waktu kita ketemu orang-orang bisa aja ngomong, makanya apa-apa tuh dipikir. Ketemu orang lagi, kok bisa sih kamu lakukan itu? Ketemu orang lagi, Masya Allah, jalan pikiranmu dendi. Ketemu orang lagi, Masya Allah, wis tak sekolah no tinggi-tinggi, mana otakmu itu? Tiap ketemu orang isinya cuma maidu, gak ono meneh. Sampai capek. Tapi waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan tidak menyalahkan kita. Tuhan datang kepada kita bukan untuk ngata-ngatain kita. Tuhan datang kepada kita bukan untuk gentoki kita, atau jitak kita, atau gebuk kita. Tuhan datang bukan untuk menghakimi kita, tapi Tuhan datang untuk menyatakan betapa luar biasanya kita di hadapan Tuhan. Amin. Ada satu kelegaan orang tuh kalau merasa dikasihi, paling enak. Oh, sampai ada yang bilang katanya apa? Tai kucing dibilang coklat. Itu kan kalau orang jatuh cinta, berjuta rasanya, amboy rasanya. Betul ya? Itu Titiek Puspa bilang begitu. Anak sekarang mungkin gak tahu ya lagu begitu ya. Gak tahu dangdut gitu. Gunung pun akan ku daki, lautan kan ku seberangi. Nggak capek mas naik gunung, nyebrang laut. Karena cinta. Orang kalau udah cinta, terus salah. Oh boy, ketok apa? Enak. Dunia serasa milik berdua. Betul gak? Ini yang membuat kita jadi lega. Dan yang mengasihi kita adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Ada satu kekuatan di sini. Dan bukan cuma itu, waktu kita menemukan Tuhan, kita akan menemukan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang punya solusi di dalam setiap persoalan kita. Apapun yang ganjel di sini, Tuhan punya solusinya. Karena firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kita alami biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Saat kita dicobai, Tuhan menyediakan jalan keluar. Kalaupun kita selalu menjadi orang yang dikorbankan, ditumbalkan, selalu dibikin salah kayak anak bawang, percaya firman Tuhan mengatakan satu kali Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang, seperti siang. Amin. Kita mau bersyukur karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Ada satu kelegaan yang besar waktu kita datang kepada Tuhan, karena kita
kita akan menemukan kasih dan kita akan menemukan kuasa. Nah, saya mau berkatakan bahwa apa? Orang kalau lagi jengkel, biasanya apa? Ini secara psikologi. Kita pergi ke psikolog dan orang psikolog mau apa? Kenapa Bu? Kenapa Mbak? Mas? Jengkel saya. Gregetan saya sama orang itu. Kalau bisa biar kalau keluar rumah tuh ditabrak truk aja sekalian. Itu biar kata, itu namanya kualat orang itu benar-benar. Pokoknya kejengkelan. Dan orang psikolog akan ngomong apa? Ya, oke, keluarkan semua. Tulis, taruh kertas, tulis di kertas. Aku benci, aku jengkel, aku sebel, aku gini, tulis. Nek isa gambar wajah DE, aku punya fotonya dia printen, ya di abstrak, udah gitu situ. Kemudian apa yang kita mau lakukan? Untuk kamu maki-maki di garis silang, ini pakai pakai jarum pentol apa di tweet. Aku jengkel banget. Tak sampai gunting dicongkel. Itu adalah terapi yang diajukan oleh para psikolog untuk supaya kita mendapatkan kelegaan. Atau psikolog akan mengatakan silakan pergi ke tempat yang sepi, kemudian kita teriak, lego. Itu yang dikatakan. Tapi apa yang firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 62 ayat 9? Percayalah kepadanya setiap waktu, anytime. Pagi, siang, sore, malam, 24 jam sehari, 7 hari selama seminggu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi pada waktu kita lagi jengkel, lagi sebel, lagi jangan lampiaskan ini di kertas. Ngentek no kertas. Ya. Itu kertas ada harganya, ya. Ojo, jangan kita itu teriak, nanti takut kita suara pedot. Itu malah kita ke THT, malah nggarap no masalah baru meneh. Iya, nek punya BPJS, gak punya BPJS, punya BPJS gak mari-mari, ya. Saya kalau ke dokter kadang, Bu, mau apa? Ayo sembuhnya. Ibarat numpak becak atau numpak pesawat. Nek BPJS itu marine numpak becak. Kalau pakai langsung nggak pakai BPJS, kok yuk numpak pesawat, wis terserah. Yo, nang BPJS apa mandiri? Nih tak tulis nih, resep tak tulis. Mau yang pakai becak atau mau pakai pesawat? Enggak, mau masalah meneh nanti kalau kayak gitu. Tuhan bilang, ayo datang kepadaku, curahkan isi hatimu. Ada juga orang yang ini pikir, wah sekarang ini zamannya medsos, sembarang kali tulis di medsos, status mata Tuhan melihat. Apa maksudnya mata Tuhan melihat itu? Kabeh wong yo mata Tuhan melihat. Apa ditulis itu? Mata Tuhan melihat. Nantikan pembalasan Tuhan. Apa maksudnya ini? Tuhan tidak tidur. Apa maksudnya Tuhan tidak tidur gitu? Harimaumu adalah mulutmu adalah harimaumu. Apa maksudnya mulutmu adalah harimau? Ini kan omongan orang-orang yang lagi jengkel, you know enggak? Tulis sembarang kalir. Ya, dulu waktu pacaran, sekarang aku diperlakukan gini. Apa maksudnya? Biar semua orang tahu. Ya, biar seluruh dunia tahu kalau kita lagi ada masalah. Waktu kita lakukan itu sebetulnya kita sedang mempermalukan Tuhan kita. Seakan-akan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak bisa memberikan kepada kita solusi. Apa-apa ditulis, apa-apa ditulis, Facebook ditulis, Instagramnya ditulis, apa ditulis. Ya Tuhan Yesus, itu foto dibikin retak.
Apa maksudnya? Ini hal-hal yang terus terang ya, saya mau bilang, ini hal-hal orang yang masih bayi rohani lakukan begini. Karena kalau kita tahu firman Tuhan bilang ini, curahkan isi hatimu, curahkan, ngomong, datang be Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 4 sebetulnya ada juga di situ, silakan dibaca. Tuhan bilang, ayo masuk ke kamarmu dan kemudian ngomong. Tuhan, aku jengkel, Tuhan, begini, jengkel. Tuhan gak apa-apa, wis ngomong, sak jeplak, cangkemmu ngomong, wis salah, yo, mengo sampai ke busa. Tapi ojo ngomong mbek wong liya. Jangan pergi jengkel sama si A, kita datang ke B ngomong, aku jengkel mbek si A. Mosok ngene. Kok si B wadul meneh cicek, mbok cicek wadul meneh, wis salah sak komplek, sak Malang, sak Jawa Timur, sak Indonesia ro kabeh. Jangan. Tuhan katakan curahkan, karena secara psikologi ini benar, harus ngomong, harus ditumpahkan. Karena orang yang wis ngomong lego. Lihat, orang yang selalu berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan tulis yang jelek-jelek di medsos. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia pasti di medsos isinya adalah apa? Puji Tuhan, haleluya. Karena begitu dia dekat Tuhan, selesai sudah. Begitu dia ketemu Tuhan, Tuhan nyatakan kasihnya dan kuasanya, beres sudah. Lego nih ini, lego. Walaupun belum ada jalan, walaupun belum ada hasil, tapi lego. Betul nggak? Kalau kita kayak mau pergi ke luar negeri, belum pergi loh, baru dapet entuk tiket loh. Entuk tiket seneng ya orang kalau wis ngomong. Padahal ke bandara belum. Oh, mana ke daerah itu? Seneng orang. Ya kok nggak dijanjeni loh. Kok nanti ya awal tahun misalnya, nanti akhir tahun ya semua dapat hadiah. Nanti Bapak Gembala Pak Yogi akan siapkan hadiah buat satu-satu. Ya, senengnya raya wis nampak belum? Lo kok seneng? Gerti janjeni gitu. Ya, ayolah, waktu kita datang kepada Tuhan ada satu kelegaan, karena kita tahu kita bisa curahkan semuanya itu di hadapan Tuhan, dan kita tahu Tuhan selalu punya jalan keluar. Jangan ditunda seminggu. Oh, ya kok seminggu tak curah waktu di gereja. Seminggu nih kesuwen, seminggu nih wis basi, wis expired date. Seminggu ini iblis sudah bisa kerja. Jangan. Detik ini kita jengkel, detik ini bawa Tuhan. Detik ini jengkel, detik ini kita bawa Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan setiap waktu, anytime, kapanpun, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, dan silakan curahkan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Yesaya, lanjut di dalam Yesaya pasal 40 ayat 24 katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kita mau ngomong sampai mulut kita berbusa, Tuhan tidak menjadi lelah dan Tuhan tidak menjadi lesu. Kalau kita ngomong sama orang, pertama diladenin, tapi udah bolak-balik teko yang kaset rusak, iku meneh. Lama-lama HP masuk koyo pura-pura gak krungu. Aku alo apa gini? Oh iya, bohong akhirnya. Aku gak denger. Jangan ya krungu. Tapi gak mau karena apa? Koyo kaset rusak, iku meneh. Sampai jengkel sing ngrungokno gitu. Yang dengerin. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah menjadi letih dan Tuhan tidak pernah menjadi lesu. Amin. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan enak, gak usah diatur kata-katanya. Tapi kalau kita datang kepada manusia, kita mesti atur. Jangan sampai buntutnya justru nanti ada masalah baru lagi. Disampaikan, aku krungu loh,
Iki ngomong katanya awakmu ngene, kok enak, sopo wes. Screenshot, cerak, nih buktinya tuh dia gini, buntutnya ono masalah meneh. Maka yang paling gak ono masalah buntutnya itu ketemu be Tuhan, karena Tuhan gak pernah wadul. Nek wadul itu siapa? Wadul ke Bapa di surga. Dan kalau wadul ke Bapa di surga enak, karena apa? Tuhan memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Amin. Dan lanjut ayat yang ke-31, di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Berharap sama Tuhan. Jangan berharap sama yang lain, berharap sama Tuhan. Satu kali Tuhan pasti akan menyatakan buat kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu persis kapan yang tepat. Kalau bukan hari ini, mungkin besok. Kalau bukan besok, mungkin lusa. Tapi pasti karena Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Ini yang bikin kita, kalau udah dijanjiin tuh senang. Ya senang. Anak-anak saya senang saat ini karena apa? Sudah kami janjikan. Oke, nanti hari Rebo kita refreshing ya. Rebo saya mau pergi ke Batu, mau pergi ke villa, terus kita mau refreshing. Semua belum kejadian. Wih senang diomong. Aku minggu depan aku mau sama mamaku, sama papaku, aku mau ke villa, aku mau senang mau ini, mau makan bakso yang panas di Batu, wes ngomong. Karena apa? Kalau kita di sini ada satu keyakinan bahwa yang kita nantikan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyediakan semua yang kita perlukan. Amin. Ada satu sukacita, maka lihat orang yang sering curhat di Tuhan, mukanya pasti semeringah, nggak cepat protes. Walaupun pakai masker kan nggak ketok, betul. Tapi lihat orang yang senang pasti matanya oleh sipit, kayak orang Cina. Karena senyum. Waktu senyum kan mata pasti lebih sipit. Orang India pun misalnya, kalau senyum pasti matanya lebih sipit, nggak mungkin lebih ombo. Betul apa enggak? Ya kelihatan orang yang happy dengan orang yang nggak happy ke jepaprot, orang sing jepaprot ya susah guyu. Mesti orang yang apa? Yang nggak hubungannya nggak dekat, nggak sering curhat sama Tuhan, nggak menanti-nantikan Tuhan. Karena dia mendapat kekuatan baru. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Kau sediakan semua yang ku perlu. Besar setiamu Tuhan buatku. Aduh, kalau nyanyi lagu itu, ya. Saya kalau nyanyi lagu itu, anak saya bilang ini menunjukkan mama memang angkatan tua. Karena itu lagu-lagunya wong tua, ya. Karena lagu-lagu yang sekarang itu kayak kurangnya opo. Kalau lagu-lagu yang dulu tuh memang, kalau orang sekarang tuh banyak menciptakan lagu karena apa? Karena ini sudah menjadi bisnis. Tapi orang dulu nyiptain lagu tuh bukan karena bisnis. Orang dulu nyiptain lagu itu karena memang pengalaman dengan Tuhan. Akhirnya dia menciptakan. Sehingga lagu-lagu yang dulu tuh lagu-lagu yang dalam, teologinya dalam. Aduh, luar biasa. Ada kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Memang waktu kita curhat sama Tuhan, tidak langsung maklak, langsung selesai persoalan. Tidak. Karena firman Tuhan mengatakan dia berlari tapi tidak pernah menjadi lesu. Dia berjalan tapi tidak pernah menjadi lelah. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Ada satu penantian yang besar. Seperti yang tadi orang dangdut tuh yang nyanyi, gunung pun akan ku daki, lautan kan ku nggak capek. Karena apa? Ada satu pengharapan. Ada satu keyakinan bahwa dia Allah yang sekarang menampung persoalan kita adalah dia
yang akan menyediakan jalan keluar buat kita. Amin. Dan Dia Allah yang mengasihi kita. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kalau kami bisa di tempat ini setiap pagi kami bisa mencurahkan isi hati kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera, ya Tuhan, buat anak-anak-Mu, baik yang mau datang ke tempat ini maupun yang di rumah, yang datang kepadamu di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau juga menjamahnya dan mengabulkan segala permohonan doanya Tuhan, karena kami sangat percaya Kamu punya Bapa yang ajaib, Bapa yang mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kebenaran firman yang dapat kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang, namun kabulkanlah Tuhan doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi, bahkan lebih dari apa yang sudah didoakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, namun mari Tuhan salurkan belas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Mari saudara yang percaya mengangkat tanganmu menerima berkat rohani. Tuhan, puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Biarlah jemaat Tuhan menikmati berkat rohani. Turunkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan mengabulkan, Tuhan menjamah seluruh jemaat Tuhan, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati kesehatannya, memberkati pergaulannya. Terima kasih Tuhan, dan melimpahkan anugerah-Mu lebih dari apa yang sudah hamba-Mu doakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan menikmati berkat perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Semua yang kasih.